Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni'matul iman wal Islam, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Juga syukur dan sambutannya kita kepada Allah Taala dekat Ramadan kita jangan dengan pengajian ini ya kita keberkahan rahmatan dari Allah Taala. Salawat dan salam kepada Muhammad. Saja kepada anak bapak bagaimana anak bapak sehat? Ini bapak memberikan suatu materi penyuluhan tentang masalah ya, sejarah kebudayaan Islam berkaitan tentang kisah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini sebelum ya bapak memulai materi, di sini bapak bertanya, ya, siapa yang tahu cerita Nabi Ibrahim? Angkat tangan. Tak tahu ya. Sekarang yang kedua, siapa tahu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa tahu mukjizat Nabi Ibrahim? Siapa hafal? Siapa yang tahu? Tak tahu ya. Jadi tolong anak-anak dengar sini tentang Ibrahim. Ibrahim ya, nama ayahnya adalah Azhar. Ya, kita ketahui bahwa ayahnya itu membuat patung berhala. Ya, ketika itu Raja Namrud ketika itu yang namanya anak bayi laki-laki dibunuh. Kenapa Nabi Ibrahim ini ya ketika itu di zaman Nabi Ibrahim ya kafir Raja Namrud ini karena ayahnya ini tahu dengan berita Ibrahim akan dibunuh. Akhirnya apa? Ayahnya membuat patung dan Nabi Ibrahim dibawalah ke gua. Bawalah ke gua, ayah diasingkanlah oleh ayahnya. Dia takut anaknya ini ya dibunuh oleh Raja Namrud. Ya. Seterusnya Nabi Ibrahim ini diselamatkan oleh ayahnya. Akhirnya sudah besar, berpikirlah Nabi Ibrahim bertentangan dengan ayahnya tadi. Hai ayah, kenapa ayah membuat patung berhala? Kenapa kamu bilang kayak gitu, Nabi Ibrahim? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Karena patung ini tidak Tuhan kita ya ayah. Tuhan kita Ahad, Allah. Itu kita Ibrahim. Sudah besar, akhirnya marah dia ayah ini kepada Ibrahim. Ibrahim, teman-teman kamu di mana dapat pelajaran dari cerita ini? Cerita masalah Ibrahim, cerita kisah Tuhan kamu kepada Tuhan. Yang jelas Tuhan saya adalah patung kata ayah ini kepada Ibrahim alaihissalam. Ketika itu bahwa Ibrahim membuat ajaran baru. Ajaran baru. Apa kata ayah Ibrahim ini kepada Raja Namrud? Hai Namrud, ini anak saya ini sudah bertentangan apa yang kamu perbuat tadi. Bukan kamu jadi raja. Saking marahnya Raja Namrud, akhirnya diambil kayu bakar, kumpulkanlah. Panggillah Ibrahim. Hai Ibrahim, kenapa kamu membuat ajaran baru? Tuhan adalah aku, kata Raja Namrud. Kata Ibrahim alaihissalam ini, hai Raja, membuat patung berhala. Mungkinkah patung itu jadi Tuhan kamu? Mungkinkah itu? Bisakah dia menolong engkau, hai Raja Namrud, atau umat-umat ini? Kata Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim ini kepada Raja Namrud. Jadi, hai kamu Ibrahim, kamu sudah besar,
membuat ajaran baru seolah kamu untuk kumpulkanlah pasukan dari Namrud, dibawalah satu tempat api, ya. Dibakarlah kayu-kayu, dibakarlah ketika itu. Akhirnya mukjizat Nabi Ibrahim ini, ya, tidak terbakar dengan api yang menyala-nyala. Akhirnya Nabi Ibrahim, api ini kayu sudah terbakar, tinggallah Ibrahim ini, ya, api ini jadi dingin. Turunlah dari malaikat untuk membantu Ibrahim ini. Jadi api ini jadi dingin. Hai api, kau dinginkanlah. Ya, tugas Allah memerintahkan kamu api untuk mendinginkan seorang para, ya, penyembah Allah ini. Kata malaikat kepada. Ada beberapa pelajaran di sini dari Ibrahim. Pertama, dia ketaatan kepada Allah, yakin bahasanya Allah itu ada, yakin itu Allah. Yang kedua, sejarah kisahnya keluarganya. Kenapa keluarganya kita bahas? Ya. Karena Ibrahim ini dalam banyak beberapa ayat Quran mengatakan Ibrahim ini, ya, keluarganya sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Umat manusia, baik umat pengikut Islam maupun pengikut agama-agama lain atau pengikut agama samawi. Yang pertama, dia, siapa yang tahu di sini anak bapak, siapa istri pertama Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa tahu? Nggak tahu ya? Istri yang pertama Nabi Ibrahim ini Siti Sarah. Ya. Siti Sarah. Siti Sarah itu punya anak, nama cucunya nama Yakub, para yang Nabi. Yang kedua, yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar atau Siti Hajar. Sekarang pertama Siti Hajar ini melahirkan anak Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, ketika itulah dia lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Mara. 7 kali dia berputar mencari air untuk minum anaknya bernama Ismail. Ya, kirimlah ke rumah Ismail. Sampai sekarang ini orang Arab menikmati air dan sampai ke tanah air yang kita rasakan. Namanya, ya, sekarang orang pergi haji dan kita hari raya Idul Adha, disertakan hari raya Kurban. Setelah itu Nabi Ismail ini sudah besar, ya, sudah besar dia. Lalu dia Ibrahim ini bermimpi. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini akan membunuh yang namanya anaknya bernama Ismail. Karena mimpi ini tujuannya apa? Allah memerintahkan untuk, ya, berkurban sebenarnya. Ibrahim ini ketika itu dibawa ke satu tempat. Apa kata Ismail? Hai ayahku, memang itu keyakinan engkau, mimpi engkau. Nah, cobalah lakukanlah apa yang kau laksanakan mimpi engkau, ya ayahku. Dengan taatnya Ismail ini terhadap ayah, akhirnya apa? Ibrahim nggak tega membunuh namanya. Dipicinglah mata Ibrahim atau ditutuplah mata Ibrahim ini dengan memikir ada kesayangannya seorang ayah kepada anaknya. Ketika itu sedang disembelih, disingkirlah namanya Ismail ini ke belakang, ditukarlah oleh Allah yang namanya domba atau kambing. Ya. Di sini anak bapak, ada nanti pada kita ingin kurban, silakan dikurban. Karena tidak lama lagi kita merayakan hari raya Idul Adha. Hari raya. Jadilah ada kesimpulan pelajaran di sini. Yang pertama, meyakini memang
ketaatan Ibrahim kepada Allah tinggi. Yang kedua, dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, dan anak ini taat kepada Allah, meyakini bahwa itu dia akan disembelih, digantilah oleh Allah namanya domba. Keyakinan keimanan mutlak oleh langsung kepada Allah. Nah, itulah dari Siti Hajar tadi menurut anak Nabi Ismail tadi. Jadi dari Siti Hajar ini dua Nabi, tolonglah kita anak bapak yang di Tahfiz Quran ini, jangan kita kepada orang tua kita melawan. Taat kita apa yang kita lakukan orang tua kepada kita. Nah, ada anak orang tua itu ya, orang tua itu istilahnya sayang kepada anaknya, nah, mungkin marah. Kita hargai dan hormati pendapat ya orang tua kita. Oke, dulu materi Bapak mengenai masalah ya sejarah kebudayaan Islam berkaitan tentang kisah cerita Nabi Ibrahim sampai dengan Ismail. Hari ya kita untuk ya merayakan malam ini Idul Adha atau Kurban. Wabillahi taufiq.